Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi, kita sekarang masuk ke sesi topik diskusi kita ke C transform bagian kedua ya. Kita akan mendiskusikan tentang inverse C transform dan yang kedua adalah discrete time system and difference equations ya, yang sebenarnya ini adalah ada kemiripan dengan apa yang kita diskusikan di Laplace transform. Ya, baik. Kita mulai dengan inverse C transform. Ya, jadi kalau kita ingat bahwa kalau kita punya sampling data set ya XK ya, yang kita pilih yang causal sequence ya, maka transformasi Z-nya adalah dalam bentuk XZ ya. Nah, tentunya kalau kita punya XZ, kita juga bisa mentransformasikan kembali atau kita inverse transform dari XZ ke himpunan dari sampling data XK ini yang kita sebut sebagai inverse ya. Jadi notasinya nanti ini adalah Z Latin ya, yang mentransformasikan ini namanya lambang dari C transform ya, dari sampling data set XK menjadi XZ seperti ini. Sedangkan kebalikannya kalau kita punya XZ-nya, kalau kata inverse kan, maka kita akan dapat data samplingnya ya. Baik, kita lanjut di sini. Kita perlu mengingat ya apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita punya beberapa, karena ini akan kita gunakan sebenarnya. Ini akan membedakan antara Laplace transform, Fourier transform, dan C transform. Jadi Laplace transform dan C transform itu punya kemiripan sewaktu kita melakukan inverse. Kita lebih mudah atau banyak menggunakan yang kita sebut sebagai tabel ya. Jadi tabel transformasi sekaligus juga tabel inverse-nya. Itu di Laplace transform, C transform. Nah, sedangkan di Fourier transform juga ada tabel, sama. Tapi kita juga bisa melakukan secara langsung perhitungan dengan math-nya lebih juga bisa mudah. Ya, sedangkan di sini kita merekomendasikan di C transform seperti juga di Laplace transform kita menggunakan tabel yang sudah tersedia, dan ini akan lebih cepat dalam proses melakukan inverse-nya. Oke, kita ulangin lagi ya tabel yang sudah kita pelajari dalam sesi sebelumnya ya, sudah kita summary-kan di sini bahwa kalau kita punya suatu impulse deret ya, data sampling berupa impulse, jadi artinya nilainya hanya 1 pada saat K sama dengan 0 saja, sedangkan 0 pada saat K di atas 0 ya, namanya impulse, satu nilai saja pada saat K-nya sama dengan 0 ya. Jadi nanti Z transformnya itu hanya nilainya yang 1, konvergensi areanya adalah all Z ya, di seluruh area dari kompleks plane. Nah, kemudian kita sering menghadapi juga apa yang kita sebut sebagai unit step sequence, atau ya kalau di Laplace transform kita menyebutnya unit step function ya. XK sama dengan 1, artinya di seluruh K setelah K itu di atas 0 ya, maka nilainya adalah 1 ya. K-nya di bawah 0 berarti nilainya adalah 0. Nah, transformasinya ya, C transformnya adalah Z per Z minus 1. Nah, kemudian konvergensi areanya adalah absolut dari Z itu adalah di atas 1. Jadi di luar ring dengan radius 1 ya, di dalam Z plane. Oke.
Perlu diketahui nantinya ini region of eksistensi ini hanya untuk menunjukkan bahwa Z itu eksis atau enggak di dalam ruang atau di plane atau di kita sebut kompleks plane ya. Kalau dia tidak eksis berarti tidak ada transformasinya. Kalau dia eksis dimanapun definisinya berarti transformasi Z itu ada. Oke ya, untuk suatu kasus ya. Kemudian XK sama dengan A pangkat K ya, di mana A konstan, maka kita tahu di sini kita sudah belajar dari sesi sebelumnya ya, sewaktu kita memformulasikan dari deret menjadi domain Z ya, jadi C transform, kita dapatkan ini Z per Z minus A, di mana ya Anda lihat dari atas ke bawah ini daerah konvergensinya bisa berbeda dari yang di atas kan, tergantung dari deretnya ya. Tapi paling tidak kalau kita bisa menunjukkan konvergensi berarti si ini ada ya nilai atau terms transformasi itu ada dalam C transform ya, dalam kompleks plane-nya. XK sama dengan K artinya seperti garis lurus ya, 45 derajat kalau kita melihat fungsi sama dengan fungsi F T sama dengan T ya, persis sama ya. Maka Z per Z minus 1 kuadrat ya. Ya, areanya juga sama, konvergensi areanya atau region of eksistensinya sama persis. Kemudian ada lagi, ini banyak ya, saya tidak akan menyebutkan satu persatu, sampai ada juga fungsi cos, cosine, fungsi sin ya, sudah ada fungsinya masing-masing. Nanti akan kita gunakan sewaktu kita menghadapi suatu bentuk dalam persamaan dalam domain Z, maka kita harus selalu mengingat tabelnya seperti apa sehingga kita mudah retransformasikan kembali ke deret T-domainnya ya. Oke. Salah satu contoh di sini kita dapat kita punya suatu persamaan dalam Z ya. Kita diminta untuk inverse transformnya, jadi Z per Z minus 2. Jadi kalau kita ingat, kita selalu harus melihat di tabelnya ya. Z minus Z2 itu apakah nyontoh yang ini atau yang ini? Ini lebih general, jadi duanya itu adalah sama dengan A. Jadi kurang lebih pasti hasilnya adalah XK nanti sama dengan 2 pangkat K ya harusnya. Kalau kita melihat. Jadi seperti yang terlihat di sini, dengan mudah kita dapatkan inverse dari Z per Z minus 2 itu adalah himpunan dari 2 pangkat K. Ya, tentunya K-nya dari sama dengan 0 sampai tidak berhingga. Oke, kita lanjut. Ini lebih kompleks lagi, ya. Di sini Z terms-nya, ya, persamaan dalam Z-nya, ya, Z equation-nya adalah Z per Z minus 1 kalikan Z minus 2. Nah, kembali seperti zamannya kita belajar Laplace transform, sama kita memecahnya nanti ya. Kita melihatnya yang ini, fungsi ini adalah fungsi YZ ya, yang kita ingin dapatkan nanti YK-nya seperti apa. Ini coba kita kembali lagi dalam bentuk seperti ini, jadi Z-nya kita buang ke kiri sini ya, sebagai penyebut ya. Maka kita harus memecah ini. Kita sudah ahli sewaktu kita belajar di memecah fraction ya, persamaan pecah ya, variabel. Nah, seperti ini kita anggap saja di sini menjadi suatu penjumlahan, ya kan, harus dalam bentuk aljabar. Jadi seolah-olah ini adalah A per Z minus 1 plus B per Z minus 2 ya. Nah, setelah Anda gabungkan lagi, jumlahan total ini pasti harus sama dengan 1 kan ya. Ya, jadi A plus B Z
Karena di sini nggak ada Z-nya, ini hanya satu saja, berarti ini adalah 0. Berarti kita tahu di sini A sama dengan minus B ya. Oke kan dari sini. Nah, kemudian yang kedua, untuk variabel Z pangkat 0 ya, berarti minus 2A, terus di sini adalah minus B, itu kalau dijumlahkan harusnya sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1. Sedangkan kita tahu di sini, mana yang akan kita selesaikan dulu? Oke, B sama dengan minus A, atau A sama dengan minus B, sama aja. Nah, kita pakai B-nya. Jadi, B sama dengan minus A, nah, kita pindah, kita manipulasi sini aja, kita masukkan di sini, berarti 2B minus B sama dengan 1. Jadi, B sama dengan, nanti sama dengan 1, A-nya adalah minus 1. Jadi apa yang kita punyai, berarti B-nya kita taruh depan, A-nya karena minus kita taruh di belakang, seperti ini. Sehingga kita dapatkan bahwa ini bisa kita breakdown, kita pecah menjadi seperti ini. Nah, tentunya lah inverse dari ini adalah sama dengan inverse dari ini. Dan kita kenal sebelumnya linearitas. Kan? Linearity-nya adalah berarti kita, inverse dari ini plus inverse dari ini. Atau minus inverse dari ini. Ya, jadi kita bisa pisah masing-masing kita kerjakan sendiri-sendiri. Oke. Nah, seperti terlihat di sini, inverse dari ini adalah 2 pangkat K, sedangkan inverse dari ini adalah 1 pangkat K, di mana ini adalah 1. 1 terus kan, K-nya mau berapapun, mau 0 sampai tidak berhingga, maka 1 pangkat K itu akan sama dengan 1, sehingga secara mudah kita gabungkan dengan ini, di mana K itu adalah lebih besar atau sama dengan 0. Oke, jadi pada saat K sama dengan 0, 1 minus 1, ini kan dari 1 ya, minus 1, 0. Dan K sama dengan 1 berarti 2, berarti 2 minus 1 adalah 1, dan seterusnya. 0, 1, 3, dan 7, dan seterusnya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, selain memecah dengan cara tadi, ya, kita memecahnya, Z-nya ini kita buang ke luar dulu, ada cara lain. Kita nggak usah mengeluarkan Z kan ya. Kita tetap menggunakan metode ini, hanya Z-nya tetap jadi 1. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, kita tidak membuangnya ke kiri sini seperti yang dilakukan sebelumnya, tapi kita tetap pakai yang sama. Apa yang kita dapatkan dengan ini yang sama? Nah, sekarang A plus B kali Z. Kalau sebelumnya, ya, karena hasilnya di sini adalah 1, karena Z-nya pindah ke sana. Sekarang bukan 0, ya, tapi Z, karena Z-nya eksis. Apa yang kita dapatkan di sini? Berarti A plus B itu sama dengan 1. Sedangkan untuk yang term Z-nya pangkat 0, artinya di sini kan yang term pangkat Z-nya 0 itu kan tidak ada ya. Kalau sebelumnya waktu Z-nya pindah ke sini kan ada 1. 1 itu Z pangkat 0 kan ya. Nah, sekarang tidak ada. Sehingga apa? Ini adalah minus 2A minus B itu sama dengan 0. Jadi kita bisa mengatakan B itu sama dengan minus 2A. Sehingga kita masukkan ke sana, entah A-nya yang kita ganti dengan B atau B-nya yang kita ganti dengan A, sama saja. Kebetulan kita B-nya yang kita ganti dengan A, maka kita dapatkan minus A sama dengan 1. Jadi A-nya sama dengan minus 1, B-nya sama dengan 2. Oke, sehingga persamaan ini, persamaan Z ini, kita pecahnya menjadi ini. Coba kita lihat, kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Di sini adalah 2 per Z minus 2 minus 1 per Z minus 1. Coba kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Ya. Di sini adalah Z per Z minus 2 minus Z per Z minus 1. Jadi kurang lebih kalau di sini kita pakai Z, ya. Kalau di sini kita tidak pakai Z, tapi pakai angka biasa. Ya. Nah, tentunya yang ada di ini tidak ada ya, term sini tidak ada di tabel yang kita miliki di sini. Ya,
Di sini tabelnya kita tidak punya seperti itu. Sehingga kita harus memodifikasi sedikit, ya. Kita harus memodifikasinya sedikit. Jadi di sini diberi Z ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Kita modifikasi sedikit dengan 2Z, nantinya di sini di depannya dikasih 1/Z ya. Jadi kalau 2Z per Z minus 2 seperti ini, solusinya kan ada ya, 2-nya berarti taruh di sini, ini persamaan ini, kita dapat solusi dari ini adalah himpunan dari 2 pangkat K. Sedangkan kita ingat, tadi kan harusnya ada 1/Z di sini ya. Jadi ini sendiri, 1/Z di depan suatu terms yang sudah kita kenal di dalam ini, itu seperti kita menggeser si persamaan inverse ini ke sebelah kanan. Jadi satu step dengan ini 1/Z ya. Kalau 1/Z kuadrat berarti 2 step dan seterusnya. Jadi di sini menandakan bahwa dengan adanya 1/Z ini kita geser dengan 1 ya. Dari persamaan utamanya di sini. Sedangkan 2-nya kan ada ya di sini ya. Jadi itu untuk K lebih besar daripada 0. Sedangkan hasilnya adalah sama dengan 0 pada saat K sama dengan 0. Jadi kita ingat tadi kalau persamaan 2 pangkat K ya. 2 pangkat K itu kan mulainya dari berapa? Kalau K-nya sama dengan 0, berarti 2 pangkat K itu adalah pada saat K sama dengan 0, itu berarti dia 1. Tapi dia digeser ke kanan 1 langkah, sehingga pada saat K-nya sama dengan 0, dia juga 0. Ya kan? Nah, ini alasannya kenapa harus ditaruh ini, karena ini digeser 1 langkah ke kanan. Begitu juga yang sebelah, yang keduanya, yang ini juga harus kita tambah dengan Z di sini, di depannya harus dikasih tambah 1/Z, dikalikan dengan 1/Z. Maka apa yang kita dapatkan di sini, kita akan dapatkan, ini adalah step function sebenarnya, yang dimulai dari titik K sama dengan 1, tergeser 1 ya. Nah, seperti ini nih, dimulai dari K sama dengan 1. Sedangkan K sama dengan 0, dia adalah 0. Sehingga apa yang kita dapatkan di sini, kita kalau digabungkan maka kita akan dapatkan ini 2 kali 2 K minus pangkat K minus 1 ya, ini kan sama dengan 2K ya, jadi di sini ya. Sedangkan ini ya 1 kita taruh di sini. Oke, totalnya seperti ini untuk K lebih besar daripada 0 ya. Sedangkan kalau K-nya sama dengan 0, ya 0 juga. Ya. Dan ini pun sebenarnya rumus ini bisa kita perpanjang, tidak hanya yang ini pun bisa kita mulai dari K lebih besar atau sama dengan 0. Karena apapun kalau K-nya sama dengan 0, ini 1 minus 1 berarti 0. Jadi ini mungkin bisa kita ringkas sama dengan 2K minus 1, di mana syaratnya K itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga solusi dari ini, ya inverse dari ini, merupakan suatu deret, ya ini nyatanya. Dan kalau kita bandingkan dengan ini, sama kan. Artinya kita bisa menyelesaikan dengan 2 cara, ya. 2 cara. Cara pertama seperti ini, Z-nya dipindahkan, atau cara yang kedua, Z-nya nggak usah dipindahkan, tapi metodenya sama. Tapi hasilnya lebih komplikatif sedikit karena Anda harus menggunakan beberapa rumusan yang ada di tabel. Ya. Oke, jadi kita membuktikan bahwa dengan 2 cara pun yang berbeda, kita bisa menghasilkan yang sama. Kita lanjut dengan contoh yang lain. Nah, ini kita lebih kompleks lagi. Nah, kita akan memecahnya seperti sama. Nah,
kita ini memakai penyelesaian sapu jagat karena penyelesaiannya sama, metodenya sama, tapi kita bisa menyelesaikan dengan berbagai macam hasil yang berbeda, ya, nggak ada masalah. Jadi seperti apa yang kita pelajari di sewaktu kita breakdown persamaan S di Laplace transform, di sini pun sama. Jadi kalau kita pecah seperti ini, ya, dibagi oleh Z plus 1, di sini pangkatnya kan Z-nya itu hanya 1, ya. Maka di atas ini yang tertinggi adalah Z-nya adalah pangkat 0. Jadi ya kita wakili dengan konstanta A dan B saja. Coba Anda lihat, ya. Kita ini kan sekarang AZ plus BZ ini harus sama dengan 2Z, ya. Jadi A plus B sama dengan 2, atau B sama dengan 2 minus A, atau Anda balik, A sama dengan 2 minus B. Nah, yang ini, yang Z pangkat 0 ini, nilainya koefisien adalah 1. Dan kita dapatkan di sini minus 3A plus B itu sama dengan 1 ini. Betul kan? Atau kita masukkan ini. Jadi kita punya sebenarnya 2 persamaan, ya. Untuk 2 variabel, tentunya mesti bisa diselesaikan. Ya. Nah, akhirnya kita dapatkan dari data ini 2 persamaan dengan 2 variabel, kita dapatkan bahwa A-nya itu sama dengan 1/4, B-nya sama dengan 1/3/4, atau sama dengan 7/4. Yang Anda dapatkan di sini, ya. Kenapa di sini dapat itu? Ya. Nah, tentunya melihat bentuk seperti ini, ya, atau melihat bentuk seperti ini kan sama, ya. Apa yang Anda lihat di sini? Ini kan harusnya dalam bentuk Z, ya, sehingga Anda harus ditambahkan seperset, yang seperti dalam example sebelumnya, ya. Karena ini yang ada di table. Dan penambahan term di depannya ini, pengalian ini juga ada di tabel. Berarti kita mengalami penggeseran ke kanan. Ya, dengan seperset ini Anda mengalami penggeseran ke kanan 1 step. Ya. Jadi kita selesaikan dulu yang ini, kemudian kita selesaikan yang ini. Ya. Z per Z plus 1 ini, itu solusinya adalah ini. Oke. Begitu juga yang Z per Z minus 3. Ya. Itu sama dengan ini. Nah, tinggal nanti 7/4 dan 1/4-nya tinggal kita tambahkan di selanjutnya. Nah, kita lanjutkan. Karena kita sudah menyelesaikan ini, kita jangan lupa bentuk aslinya harus dikalikan dengan ini, kan, berarti ada penggeseran 1 di sini. 1 step ke kanan, ya. K minus 1 itu berarti 1 step ke kanan. Kalau nanti K plus 1 berarti 1 step ke kiri sebelumnya. Begitu juga dan ini, ya. Nah, baru pada langkah terakhir kita masih ingat yang di depan ini harus kita kalikan dengan 1/4, yang di belakang harus kita kalikan dengan 1/3/4 atau 7/4, ya kan? Nah, kurang lebih solusinya adalah ini. Oke. Ini plus ini pada saat K lebih besar daripada 0, ya. Dan 0 pada saat K sama dengan 0. Jadi seolah-olah gambarnya adalah kegeser ke kanan. Satu langkah dan solusi keseluruhannya adalah ini, ya. Fungsi lengkap, fungsi waktu yang lengkap. Oke.